kita semua hari ini bisa berkumpul di sini semua ya. Meskipun masa pandemi masih rada ngintip-ngintip, tapi alhamdulillah dengan semua kelihatan segar bugar saya ikut berbahagia. Oke, terima kasih kepada PMI yang luar biasa sudah mengundang saya untuk hadir di sini. Bersama-sama kita akan sosialisasi mengenai ekoenzim sekaligus pelatihan pembuatan ekoenzim. Jadi jenengan nanti langsung praktek ya Bu, supaya nanti pulang ingat gitu. Kalau saya cuma dobos toh nanti jenengan sampai rumah lupa ya. Kalau hari ini jenengan langsung praktek pasti ingat cara membuatnya. Nah, itu sederhana sekali. Saya sampaikan dulu, saya tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Hukum Enda, saya tinggal di Kota Batu. Nah, saya kabarkan hal baik yang saya bawa dari Kota Batu. Kami di Kota Batu habis panen ekoenzim sejumlah 7 ton. Ya, enak ya. Dan sudah kami bagikan kepada semua peternak yang ada di Kota Batu dan beberapa kota-kota yang lain, termasuk Pujon, Probolinggo dan sebagainya yang memang membutuhkan ekoenzim untuk menangani masalah penyakit mulut dan kuku, karena di sana sudah banyak sekali sapi-sapi yang mati. Itu segera kami bagikan. Dan kabar baiknya alhamdulillah adalah PMK di sana insya Allah sudah sembuh ya, sudah banyak sapi-sapi yang sembuh dan itu jumlahnya ribuan Ibu. Nah, itu sebabnya saya juga dorong teman-teman, kebetulan saya ini adalah mentor nasional, mentor ekoenzim di nasional, dan di Bantul ini saya ada satu grup yang saya mentoring langsung. Grupnya namanya Relawan Ekoenzim Bantul ya. Dan di sini juga teman-teman dari REB melakukan menangani PMK. Jadi sama seperti yang terjadi di Batu, saya dorong teman-teman untuk melakukan hal yang sama, mengunjungi para peternak yang sapinya kena PMK, kemudian mereka membagikan ekoenzim dan akhirnya dari situ juga banyak sapi-sapi yang sembuh alhamdulillah. Terus kemudian bekerja sama dengan PMI, kemudian banyak lagi yang bisa tertangani. Gitu ya Bu ya. Jadi insya Allah manfaat ekoenzim ini banyak sekali. Jadi jangan simak dari awal apa sih itu ekoenzim. Nah, yang paling penting adalah kenapa sekarang kita perlu belajar membuat ekoenzim. Ini adalah modul belajar yang saya susun ngajak Pak Bumi. Modul ini saya susun bulan Juni 2020. Jadi saya itu kenal ekoenzim 21 Januari 2030. Terus Maret saya sudah mengajar Bu. Jadi saya belum panen ekoenzim, tapi saya sudah mengajar online. 21 Maret saya mengajar di Ngajak Kabumi. Kemudian Juni kami sudah menyusun modulnya, karena saat itu di seluruh Indonesia belum ada modul belajarnya. Jadi kita belajar netes-netes dari gurunya gitu ya. Akhirnya saya susun ini bulan Juni, terus kemudian kami revisi pada bulan Agustus. Oke Mbak, bisa dilanjutkan. Nah, apa sih itu ekoenzim? Ekoenzim adalah, nanti kan ya saya ngomong. Ekoenzim adalah larutan multifungsi yang difermentasi dari kulit buah dan sisa sayur-sayuran mentah selama 3 bulan dengan rasio perbandingan bahan 1:3:10. Yuk kita bareng-bareng Bu. Cakep badan? Cakep ya? Ekoenzim adalah larutan multifungsi yang difermentasi dari kulit buah dan sisa sayuran mentah selama 3 bulan dengan rasio perbandingan bahan 1:3:10. Nah, 1:3:10 itu apa? 1 bagian gula, 3 bagian kulit buah dan sayur, 10 bagian air. Itu ya Bu. Coba kita ulang. 1 bagian, 3 bagian. Ya segitu toh. Ayo kita ulang. 1 bagian, 3 bagian, 10 bagian. Ya, tepuk tangan, sudah benar. Nah, hanya ini Bu pembentuknya, nggak boleh ditambahi EM4, nggak boleh ditambahi ragi. Nanti kalau jenengan ketemu di lapangan kadang-kadang banyak yang sok teung gitu ya. Mbak, itu musuhnya temulan dikasih EM4 itu loh sok cepet sebulan wis iso panen. Nanti kalau dipakai untuk pengobatan melepuh ya rusak tangannya. Jangan ngikutin ya di luar sana yang belum benar-benar tahu tentang ekoenzim ya. Jadi 3 bulan wajib ya Bu, wajib ya. Nah terus oke, bisa dilanjutkan. Apa sih istimewanya ekoenzim? Nah ini jenengan perlu tahu.
Ekoenzim ini mengandung enzim alami. Terbentuk dari mana? Dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang kita buang. Itu sebabnya kalau membuat ekoenzim disarankan minimal 5 jumlahnya. Ya, minimal gitu. Disarankan. Tapi kalau misalnya buang, saya cuma 3 punya sampahnya jenisnya itu bisa nggak bikin ekoenzim? Bisa, ya tetap bisa, nggak masalah. Mau biotunggal kalau terpaksa juga nggak apa-apa. Tetapi memang nanti berbeda di manfaatnya. Kalau yang banyak jenisnya lebih jos, ya, lebih manjur. Nah terus kemudian ekoenzim ini siapa penemunya? Ekoenzim penemunya adalah Dr. Rosukon Pangpong dari Thailand. Dan beliau ini meneliti ekoenzim selama 30 tahun lebih. Ya, jadi panjang sekali Bu masa penelitian beliau. Kadang-kadang suka ada yang tanya gini, Mbak, ini loh ekoenzim pernah tinggal mengobati sakit gigi gitu kan. Terus diteliti apa durung? Blenger menelitinya ya. Sudah 30 tahun lebih ya, Dr. Rosukon menelitinya 30 tahun lebih. Nah yang di bawah itu siapa? Yang di bawah itu adalah yang mengenalkan ekoenzim ke penduduk dunia yang lebih luas gitu ya, masuk ke Cina, dibawa kemana-mana. Karena ekoenzim ini berasalnya dari Thailand, tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak negara yang mengetahui ekoenzim ini, termasuk alhamdulillah di Indonesia. Nah, Dr. Joen ini adalah ahli naturopati dan beliau juga ahli kayak PMI ini loh, ngurusi bencana. Ya, beliau juga sering datang, beliau adalah relawan bencana, dan tapi relawannya nggak cuma di negaranya Bu, jadi beliau itu juga datang ke negara-negara lain di mana yang misalnya terjadi bencana-bencana besar, beliau hadir. Nah, yang menariknya yang pernah beliau sampaikan di beberapa tempat lokasi bencana yang banyak tumpukan mayat, itu tentara-tentara banyak yang terinfeksi, alhamdulillah diatasi pakai ekoenzim, banyak yang sembuh. Nah menariknya lagi, tumpukan mayat yang berbau sangat tidak enak itu juga disemprot pakai ekoenzim, baunya hilang. Nah pertama kali saya mengikuti Zoom beliau menyampaikan mengenai hal itu, dan saya tertarik untuk mencobanya di TPA, gitu Bu sejarahnya. Jadi kami di Kota Batu adalah TPA pertama yang disemprot pakai ekoenzim. Kami menyemprotnya pada tanggal 2 Februari 2021. Disemprot pertama langsung terbukti. Sebelum disemprot dengan ekoenzim, kadar CH4-nya 1600. 15 menit setelah disemprot dengan ekoenzim, kadar CH4-nya turun menjadi 600. Itu sebabnya kemudian saya sarankan kepada DLH, dan kita kalau di Batu itu sudah resmi bergandengan tangan dengan DLH, kita sudah menjadi mitra bersama-sama memikirkan masalah sampah, dan di sana itu sudah sangat didukung. Semoga nanti di Bantul ini juga didukung ya Bu sama DLH-nya ya. Kita berdoa bareng-bareng semoga bisa mengikuti apa yang sudah ada di Kota Batu. Nah kami spray rutin Bu akhirnya gitu ya, kami spray rutin. Sementara waktu mereka belum punya ekoenzim sendiri, kami suplai terus. Nah kami sudah semprot selama 7 bulan. Kemarin waktu 17 Agustus mereka upacara di tumpukan sampah, dan itu sudah aman sekali, nggak ada bau-bau tidak sedap ya. Nah itu menariknya Bu, dan kita berharap nanti TPSD Piungan, siapa yang sudah pernah datang ke TPSD Piungan? Bisa angkat tangan? Oh laki-laki apa ya? Gimana Bu baunya? Aromanya luar biasa ya. Dan itu juga sama Bu di Batu, karena di Batu juga overload, jadi istilahnya di sana itu sekitar setiap harinya 90 ton. 90 ton. Kalau di TKW kan jelas lebih banyak itu, karena di kota ya yang ke sana. Oke, nah ini. Kalau sebelum ini dulu. Sebelum. Nah, ini kenapa kita perlu membuat ekoenzim? Yang pertama, kita adalah untuk dengan membuat ekoenzim berarti kita sudah mengurangi beban TPA. Ya betul. Kalau dari rumah jenengan kulit-kulitnya sudah diolah, berarti nanti sudah tidak ada lagi tumpukan sampah-sampah dari rumah jenengan yang dibawa ke TPA. Ngerti Ibu? Nah, kenapa? Ini alasan kedua, 60% dari sampah yang ada di TPA sana itu adalah sampah organik. Kalau sampah anorganiknya jenengan masih bisa opening ya Bu, kardus-kardus, plastik-plastik masih bisa dijual. Tapi kalau kulit nangka, kulit buah, kulit yang lainnya bisa nggak Bu dijual?
ora ayo sapa sing arep tuku nggih. Nah, ini bisa jenengan olah menjadi ekoenzim, nanti bisa mengurangi tumpukan di sana. Bisa dilanjutkan Pak Kus. Nah, ini loh kalau misalnya dibiarkan menumpuk terus di TPA yang terjadi ya seperti ini, overload yang jelas, dan itu masyarakat sekitarnya sudah pasti protes. Jenengan pun kalau di sekitar TPA tinggalnya pasti protes ya Bu. Duh ambune ganggu banget. Arep makan ora iso enak gitu. Mau tidur nggak bisa nyenyak, tidurnya terganggu sama aroma TPA yang seperti itu. Nah, ada lagi kejadian seperti ini Bu, ledakan TPA. Jangan pernah minum apa dari ini Bu? Loh, terjadi ledakan di Lubuk Gajah yang meninggal lebih dari 150 loh Bu. Itu tahun 2005. Dan itu sekarang kita kejadian meledaknya ini pada tanggal 21 Februari dan itu diperingati sebagai apa Bu? Dia tahu nggak? HPSN. Apa itu HPSN? Belum pernah memperingati ya? Hari Peduli Sampah Nasional. Tahun depan kita peringati ya Bu? Dengan apa kita memperingatinya? Membuat ekoenzim bersama ya, supaya kita benar-benar sebagai orang yang peduli terhadap pengelolaan sampah. Oke, lanjut Pak. Nah, alasan kedua kita membuat ekoenzim, dengan membuat ekoenzim kita membantu mencegah pemanasan global. Keseimbangan bumi terganggu akibat eksploitasi berlebihan oleh manusia. Ya, kita kemana-mana naik motor, saya isi titik naik kulkas ya, panas tuh Jogja. Nah, terus semua disimpan di kulkas. Nah, itu semua menghasilkan gas-gas yang berbahaya buat kita sebetulnya gitu ya. Itu akan menimbulkan efek gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca itu salah satunya disebabkan oleh gas metan. Bisa dilanjutkan Pak? Nah, matahari ya, sinar matahari, panas matahari ini tidak bisa dipantulkan kembali ke angkasa, balik lagi ke bumi, membuat suhu bumi ini semakin panas. Akhirnya terjadi perubahan iklim yang luar biasa, terjadi bencana yang luar biasa. Kalau dulu bencana itu kayaknya lama gitu ya Bu, sekarang di mana-mana bencana. Nah, itu akibat dari efek pemanasan global. Termasuk salah satunya adalah pemanasan air laut. Air laut itu sudah semakin panas, tingginya panas suhu air laut itu membuat plankton mati. Sedangkan plankton ini adalah suplai oksigen terbanyak untuk bumi. 50% oksigen kita itu dari plankton. Nek plankton mati, otomatis oksigennya kurang. Kalau oksigennya kurang ya kita makin lama makin mengap sumuk, bukan gitu diambil di sini oksigennya kurang. Kalau oksigen kurang di dalam udara kita, otomatis kita menjadi gampang sakit. Itu Bu. Jadi jangan disepelekan, udara yang kita hirup sehari-hari ini harus banyak oksigennya. Oke, bisa dilanjut aja Pak. Oke. Alasan ketiga membuat ekoenzim bisa menjadi alternatif produk kimia sintetis. Hampir semua produk di rumah tangga kita mengandung bahan-bahan kimia sintetis. Bu, saya lihat ini hampir semuanya berjilbab nggih. Saya tanya, ada nggak yang rambutnya rontok? Ini kok pada membantu ya? Rambutnya rontok ya Bu? Kira-kira kenapa? Apa karena kita sekarang berjilbab, atau karena sekarang kita semakin tua, atau kita banyak masalah? Cocok apa ya? ABC, pilihan ABC semua centang semua ya. Bu, saya ini yo berjilbab, yo tua, yo banyak masalah sama aja. Tapi alhamdulillah sekarang rambut saya nggak rontok. Kenapa coba? Karena saya ganti sampo saya dengan ekoenzim. Berarti sebetulnya apa yang membuat kita rontok? Sampo. Coba Ibu perhatikan orang-orang zaman dulu yang keramasnya pakai londo, ya rambutnya kan tebal-tebal panjang, bener nggak? Mbah-mbah kita, ya karena apa? Mereka nggak pakai sampo, pakai apa Bu? Ya namanya londo. Saya juga sempat masa kecil saya masa pakai itu Bu. Nah itu sebetulnya. Jadi masalahnya bukan karena jenengan tambah tua, bapak pakai masalah, bukan. Karena kita sering pakai. Berarti sebetulnya kita ini sudah meracuni tubuh kita sendiri tanpa terasa. Nah nanti kalau jenengan sudah membuat ekoenzim, itu semua nanti bisa diganti pakai ekoenzim. Remen apa betul Bu? Ini tepuk tangan tuh nek remen. Oke, lanjut. Ya, ini loh Bu. Kalau sedang ngisor itu apa tuh Bu? Seneng mboten? Nek misalnya itu diganti sing gambare abang luwih seneng apa mboten? Tambah seneng. Nah, ekoenzim makan jenengan yang pun tidak ekoenzim, kalau itu dipakai sehari-hari, jenengan bisa menggantikan agen pembersih dan sebagainya, termasuk untuk pengobatan dan sebagainya, otomatis jauh lebih banyak uang yang bisa kita tabung. Betul Bu? Ya, makanya jenengan butuh sing semringah baca ekoenzim, oke?
Lanjut Pak terus. Nah ini alat-alatnya sederhana. Di rumah jenengan ada nggak tadi Bu? MDR. Oke. Saya bisa minta tolong teman-teman, ada 2 wadah. Nanti yang satunya galon, yang satunya tutup lebar. Nah, saya mau terangkan nanti apa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah ini kita butuh wadah tutup lebar. Tapi kalau tutup kecil boleh nggak Bu? Boleh. Ya sekarang kita sudah wis canggih, wis pinter cara nangani ya. Kalau dulu kita nggak boleh karena apa? Itu gampang meledak kalau tutupnya yang kecil, ya. Tapi kita sekarang sudah pinter. Nah terus butuh apa? Besok telenang, butuh timbangan wajib, ya. Timbangan itu wajib orang oleh dikira-kira karena balik enzim ini sudah diteliti 1/310 kudu ditimbang, ngerti ya Bu? Tapi rata-rata semua rumah tangga kan punya kok boleh timbangan. Ya, senangnya kayak roti kok. Nah, itu bisa dipakai. Oke, lanjut terus. Yang di bawah ini nggak terlalu penting. Bu, kalau saya nggak punya takmus terus nggak punya pH meter, apa berarti saya nggak bisa membuat ekoenzim? Bisa, nggak apa-apa. Nggak harus diukur juga nggak apa-apa. Ya. Pakai hidung kita aja nanti cara mengukurnya. Nanti saya kasih tahu apa tanda-tanda keberhasilan ekoenzim itu seperti apa. Ngerti ya? Nah, tidak boleh kaca karena apa? Pada saat kita membuat pertama kali itu timbul gas. Kalau pakai kaca bisa meledak pecah. Kalau pakai plastik itu dia lentur, gitu. Tidak boleh juga pakai logam. Ya. Terus berapa? Ini tadi yang saya bilang 1 bagian gula, 3 bagian kulit, 2 dan sayur, 10 bagian air. Lanjut terus. Nah ini loh, Bu, penting untuk memilih bahannya apa, bumbu yang boleh dipakai. Apa tadi? Kulit buah anggiran dan sayur. Nah yang tidak boleh itu yang kering, kulit kacang misalnya, itu nggak boleh. Berlemak juga nggak boleh ya Bu. Misalnya klopo, ampas, nah itu nggak boleh dipakai untuk membuat ekoenzim. Terus kalau misalnya buah-buahan tidak boleh busuk, berjamur dan berulat karena kita mau pakai untuk pengobatan juga. Itu nggak boleh. Lanjut terus. Gula yang boleh dipakai gula merah. Nah, ibu-ibu jangan heran kalau nanti ada di lapangan yang pakai gula pasir. Sekarang itu alirannya macam-macam, ya. Tapi jangan ikutin dokter Osukon saja karena dokter Osukon nggak pakai gula pasir. Kita ikutin, jangan pakai gula pasir. Ngerti ya? Kenapa Bu kok nggak boleh pakai gula pasir? Gula pasir itu sudah nggak ada mineralnya, nggak ada vitaminnya, terus kurang sehat. Pokoknya kita aja kalau bisa manusia mengurangi pemakaian gula pasir. Katanya Bu. Jadi yang boleh dipakai adalah gula merah. Gula merah apa Bu? Gula tebu, gula kelapa, gula aren itu boleh dipakai. Terus kita juga sarankan juga pakai molase. Molase itu tetes tebu. Kalau di sini namanya apa Bu? Tetes tebu. Sami ya. Banyak kok di sini. Banyak apa pabrik gula kok ya. Nah nanti murah kok, murah dan bagus hasilnya. Oke. Lanjut Pak Gus. Air seperti apa yang boleh dipakai? Air sumur. Ya, air sumur, air pam, air hujan, air galon. Air galon ini kalau misalnya di daerah jenengan itu terlalu bermasalah, misalnya airnya mambu, berwarna gitu terus pokoknya nggak enak gitu ya. Itu jenengan baru pakai air galon itu membuat itu. Selama air itu masih bisa jenengan konsumsi, jenengan bisa pakai air yang ada di rumah. Gitu ya. Terus tidak boleh direbus, airnya harus mentah karena kita akan memanfaatkan mikroba yang ada di dalam air itu juga. Ngerti gitu ya? Ada terus. Nah, cara menangkap bahan ya ditimbang ya. Nanti saya terangkan kalau kita mau praktek. Oke, lanjut. Nah, bahan-bahannya ini dibersihkan, jangan sampai ada sisa sabun gitu. Sisa sabun, sisa lemak nggak boleh. Terus diukur. Nah, oke. Terus sekarang tak terangkan aja langsung ya. Teman-teman mana wadahnya? Wadah. Saya butuh wadah 2 tipe. Yang satu tutup lebar sama satu tutup yang kecil. Galon. Ada nggak galon? Nah, saya terangkan dulu ya. Yang ini biar jelas. Oke. Bu, ini apa Bu? Kendala atau tak? Ya, gampang ini tariknya. Nah, untuk pada ini nanti jangan dapat hadiah dari PNI yang dibawa pulang. Nah, ini tuh kalau mau buat ekoenzim yang paling penting yang harus diperhatikan ini. Kadang-kadang orang tuh sudah dihubung, saya punya sampah 1 kilo, terus buatnya gimana, gulanya berapa, airnya berapa, gitu Bu yang sering mereka tanya ke saya. Kalau
membuat enzimnya harus diperhatikan pertama kali. Ini teman-teman ya wes. Oke, yang harus kita perhatikan pertama, kalau mau membuat ekoenzim adalah wadahnya, ya Bu. Jenengan itu punya wadah kapasitasnya berapa? Itu penting karena dari kapasitas nanti akan terlihat jumlah air yang bisa kita pakai berapa, gitu ya. Jadi ini diisi dulu Bu, ditimbang, diukur, dipakai, boleh ditimbang, boleh juga pakai literan. Diisi penuh dulu, itu isinya berapa? Ya, karena kalau dengan tidak isi, kadang-kadang ini tulisan itu menipu. Ini tulisannya 10 liter. Kemarin sudah kita ukur, kalau ini alhamdulillah cocok 10 liter. Tetapi beberapa kali terjadi tulisannya 10 liter, ternyata setelah diisi hanya 9 liter. Nah itu nanti kalau kita mengikuti ukuran 10 liter, jadinya mencep. Betul gitu? Jadi harus ya wajib diukur dulu Kak, diisi penuh berapa. Oke? Nah ini alatnya yang buat, terima kasih diukur. Tepuk tangan dong Mbak ukur. Nah ini alatnya ya Bu untuk mengukur. Jadi kita harus selalu punya gelas ukur. Nah terus setelah itu diisi. Ini 10 liter kapasitas wadahnya. Terus diisi air berapa Bugong? Ini dengan isi air 60%. Berapa Bu? 60% dari 10 liter? 6 liter. Sudah ketemu ya airnya? Nah dari air itu kita bagi 10, ketemu jumlah gulanya. Pinter Bu? 10 liter dibagi 10, 6 liter dibagi 10, 6 on ya. Kok pakai on Bu? Kok nggak pakai liter? Ya karena sebetulnya semua ini hitungannya adalah pakai gram ya. Kenapa pakai air bisa pakai liter? Karena berat jenis air itu 1, jadi 1 liter sama dengan 1 kilo kalau air. Kalau molase beda. Molase itu berat jenisnya tergantung beli di mana. Bisa 1,2, bisa 1,3. Jadi kalau 1 liter molase dengan timbang itu bisa jadi 1,2 kilo, bisa jadi 1,3 kilo, tergantung kekentalan molasenya. Atau Ibu, makanya semua harus ditimbang. Saya ulang. Ini tadi kapasitas berapa Bu? Diisi air berapa? Diisi gula berapa? Udah, tepuk tangan. Molase ditimbang. Terus ada yang tanya, Bugong, kalau saya pakai gula merah, apakah gula merahnya boleh direbus supaya hancur? Nggak perlu, cukup disisir. Terus nanti menghancurkannya gimana ya? Dilebok. Itu nanti lama-lama dia juga bisa hancur. Betul ya Bu? Nah oke, sekarang kita sudah punya gula sama air ya Bu. Nah sekarang tinggal menghitung kulit buahnya. Tadi berapa on gulanya? Nah dikalikan 3 ketemu jumlah kulit buah dan sayur. Jadi berapa Bu? 1,8 kilo atau 18 on. Wis selesai, diaduk rata, terus ditutup kerekep. Kalau sudah ditutup nanti ditulisi, jangan lupa supaya jangan ingat tanggal pembuatan, tanggal pengecekan pertama, tanggal pengecekan kedua, tanggal panen. Loh, ngeceknya kapan Bugong? Untuk pemula selalu saya sarankan dicek ya di hari ke-7 ya. Jadi kalau dengan pokoknya seminggu setelah membuat dibaca dengan kapan. Misalnya sekarang tanggal berapa toh Bu? 17, berarti nanti ngeceknya tanggal tambah itu 24 ya. Terus nanti ngecek lagi tambah 14 hari kemudian. Jadi di hari ke-7 dan hari ke-21 ya. Gini, kenapa kok dicek? Karena pemula biasanya belum hafal dengan sifat wadah ya, kadang muncul belatung kalau nggak dicek. Kenapa? Nah kalau muncul belatung itu berarti tandanya wadahnya kurang rapat gitu ya Bu. Nah kalau sudah rapat ya nggak akan muncul belatung, ngerti ya? Nah kalau
pada seperti ini nanti gimana ya, dikasihin aja. Kalau misalnya jenengan mau bener-bener rapot ditambahi plastik, diikat sama elastik. Kata ibu ya. Nah terus kadang belatung itu tidak muncul di usia 7 hari, tetapi dia muncul di usia 21 hari. Nah itu sebabnya perlu pengecekan yang kedua, supaya jenengan nanti pada saat panen enggak panen belatung. Betul ibu? Nah sekaligus juga pembuangan gas. Kenapa? Karena di ekoenzim ini di minggu-minggu pertama itu keluar gasnya banyak. Jadi sekalian buka itu sekalian membuang gas. Itu ya Bu. Nah sekarang saya jelaskan keuntungan dan kelebihan kalau pakai wadah yang tertutup rapat dan lebar. Yang satu dia tutupnya kecil, dia mengecil ya Bu. Kalau yang ini keunggulannya adalah kemungkinan kecil meledak. Ya, karena tutupnya lebar, gasnya itu menyebar sehingga tidak meledak. Tetapi resikonya adalah kalau tidak tertutup rapat, jenengan bisa muncul belatung, bahkan bisa gagal panen. Apa buku tanda-tandanya gagal panen? Tanda-tandanya adalah ekoenzim kita berbau got. Itu berarti gagal jenengan. Ya. Terus kalau sudah gagal dibuat apa buku? Apakah dibuang atau masih bisa dimanfaatkan? Masih bisa dimanfaatkan. Buat apa Bu kira-kira? Iya betul ya, buat mira tanaman. Tetap harus diedarkan 1:1000. Nah sekarang saya tipe kedua ya, saya sampaikan wadah ini dulu kita hindari Bu, karena banyak sekali kasus-kasus meledak. Nah sekarang kita wes pinter, ben gak meledak ini ditutup pakai plastik, gitu ya Bu. Ditutup pakai plastik, diikat erat pakai karet. Dan nanti kelihatan melembung-melembung gasnya. Nggak apa-apa, nanti jangan buka, ditutup lagi bisa. Ya biasanya berobot ya. Atau jenengan kalau ada tutupnya di 2 minggu atau 3 minggu pertama, jenengan tumpangkan saja diikat, wes gak usah diputer. Ya kalau ini kan memang paten ya Bu. Tapi kalau kayak le mineral itu yang biasanya galon yang 15 liter, nah itu kan ada ulirannya. Nah itu tidak usah diulir, tutup diplek motor mawon. Oke? Oke. Cara membuat dari sini sudah jelas ya Bu. Ada yang mau bertanya dari cara membuat? Ya boleh monggo. Habis ini baru manfaat ya Pak. Dari cara membuat dulu. Monggo Bu. Nah, jika kita membuat masih sedikit wajib dibersihkan. Tetapi kalau membuatnya sudah puluhan ton, ratusan ton kayak meter-meter kami, itu tidak dibersihkan tidak apa-apa. Tapi kalau tidak dicuci dulu, syarat utama wadah harus kedap. Ya Bu. Jadi demi amannya, dengan saya sarankan dicuci. Betul ya Bu. Tapi kalau jangan belinya ratusan ton, nggak perlu dicuci nggak apa-apa. Tapi wajib adanya apa tadi Bu? Kedap udara. Ada lagi sama tanya? Ya, boleh ada pakai mic ya Pak, biar kedengeran sama yang lain pertanyaannya. Itu mungkin bisa dibantu Pak. Bentar ya Bu ya, biar temennya mendengar juga pertanyaan jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BKK Kabupaten Kanigoro, Kecamatan Lingo, Kabupaten Kalungan Mangunan. Saya mau tanya Bu untuk pengukuran semua jenis tadi yang mau dibikin enzim itu, karena saya belum jelas pasti, mohon penjelasannya. Apalagi nanti ada itu materi yang ukuran itu bisa dibagikan atau tidak. Terima kasih. Ya, kami bagikan gratis semuanya. Ya nanti mobil ini nanti jenengan bisa dibagikan. Ini ada kelompoknya ya Bu. WA-nya ada nggak? Ketuanya siapa? Nanti saya berikan ke situ. Nanti jenengan bisa mendapatkan. Atau jenengan nanti kan sudah nulis nomor WA. Nah nanti biar difoto sama teman-teman, biar dikirim sama teman-teman dari teman-teman REB. REB sini tolong semuanya, tak kenalin semua ngobrol sini. Ini kita tim Bu dari relawan ekoenzim Bantul.
nanti ini ada wilayah masing-masing ya. Dari Kepanewon, insya Allah dari 17 Kepanewon kita dari REB sudah ada Bu. Nah nanti bisa jenengan minta nomor HP-nya, oke? Jenengan dari Kepanewon mana Bu? Dringo sudah ada belum Bu? Dringo, nanti pakai Pak Yulan aja langsung ketuanya. Pak Yulan itu, ini ketuanya ya, ketua REB itu namanya Pak Yulan. Nanti dicatat nomornya, atau jenengan boleh langsung ke saya sementara, oke? Catat sekarang nomornya Bu. 0821 ya 0821 4353 1555 ya 5 kali. Ini kita kenalan sebentar sama ibu-ibu dari REB ya, dari nama sama kecamatannya Bu, singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, nama saya Juli, panggilannya Umi Handiko. Saya dari Kapanewon, Bantul. Dari Kepanewon Bantul, bisa ke bumi, pokoknya yang lanjut. Nama begini saya dari Kapanewon Imogiri. Jadi mungkin kalau bingung mungkin dari itu.